Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu patut kita bersyukur kepadanya. Dan kita pakai waktu hidup kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus, Allah yang benar, yang patut dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya ada rencana Tuhan yang baik bagi setiap kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan kami hikmat Roh Kudus untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara dikasihi Tuhan, orang yang mengenal dengan benar siapa dirinya tidak akan merasa tersinggung atau marah ketika ada orang yang mengata-ngatai dirinya dengan sesuatu yang ia tahu bukan merupakan citra dirinya. Sebaliknya ia tetap akan tenang-tenang saja dan tidak menjadi emosi karena kata-kata yang tidak benar itu. Orang-orang di sekitar kita terkadang berusaha membuat kita marah dan ingin menjatuhkan citra diri kita dengan kata-kata cacian. Tapi kita tidak perlu meresponi dengan sikap yang tidak terkendali. Tenanglah, karena kita tidak seperti apa yang mereka katakan. Kita ini berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang ke-9 tertulis, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Kata caci maki di dalam ayat ini berbeda makna dengan kritikan. Kata asli caci maki di sini dalam bahasa Yunani disebut dengan loidorias, yang berarti suatu ucapan umpatan, makian, kata-kata yang melecehkan atau kutukan. Jadi ini sangat berbeda dengan kritikan. Kalau kritikan biasanya berupa suatu teguran dan masukan yang membangun supaya kita menjadi lebih baik. Walaupun kadangkala kritikan terasa keras dan tajam, tapi pada hakikatnya kritikan tidak mengandung kata-kata yang melecehkan atau merendahkan. Tapi caci maki ini berbeda. Di berbagai daerah ada macam-macam bentuk cacian. Ada yang memakai nama-nama binatang, ada yang memakai istilah-istilah tertentu yang menggambarkan tentang sesuatu yang rendah pada citra atau karakter seseorang. Dan ada macam-macam lagi bentuk-bentuk caci maki. Terhadap caci maki seperti ini, saudara, firman Tuhan mengajar kita untuk tidak membalas dengan caci maki, tapi membalasnya dengan memberkati. Jangan merasa rugi untuk memberkati orang lain yang mencaci kita, karena berkat yang kita ucapkan akan juga kembali kepada kita. Biasanya, saudara, kebiasaan mencaci maki merupakan sebuah kebiasaan yang terbentuk sejak kecil atau terbawa karena pergaulan. Ada daerah-daerah tertentu yang masyarakatnya mempunyai kebiasaan mencaci maki satu sama lain dan menganggap itu sebagai bentuk keakraban. Padahal bagaimanapun juga, caci maki hendaknya tidak keluar dari mulut kita, apapun alasannya. Dalam kehidupan perkawinan, dalam rumah tangga, keluarga, dalam lingkungan pekerjaan, studi atau pergaulan, hendaknya jangan ada cacian yang terdengar.
Mungkin kita tidak bisa membuat orang lain menahan mulutnya, tapi yang terpenting diri kita terlebih dulu. Kita hendaknya menjaga perkataan kita, agar tidak mengucapkan kata-kata makian, melainkan berkat. Di ayat yang ke-10 tertulis, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Di seluruh dunia pada saat ini ada undang-undang yang mengatur perkataan yang diucapkan, dan orang yang tidak menjaga ucapannya bisa mengalami hukuman pidana. Firman Tuhan sudah menasihatkan terlebih dulu, saudara. Karena itu mari kita ikuti nasihat firman Tuhan. Jangan berucap sembarangan, karena apa yang kita ucapkan mempunyai dampak dan pengaruh dalam hidup kita. Sebagai warga kerajaan sorga, jangan kita terusik dengan cacian dan jangan membalasnya. Kita tahu citra diri kita yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Maka itu jangan terganggu mendengar kata-kata hinaan dari orang lain. Justru kita harus berbelas kasihan kepada mereka yang mencaci kita, sebab ucapan mereka akan berbalik pada diri mereka sendiri. Mari sekali lagi saudara, ucapkanlah bukan caci maki, tapi ucapkanlah berkat. Ketika kita dicaci maki, jangan kita berbalik mencaci maki mereka, tapi berkatilah dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus memampukan kita untuk hidup dalam perkataan-perkataan yang baik. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kudus, Allah yang benar, Allah yang patut dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menuntun kami dan mengajar kami pada saat ini, agar supaya kami menjaga perkataan kami dan tidak membalas cacian dengan cacian, tapi memberkati orang yang mencaci maki kami. Jamah hati kami, Roh Kudus, sehingga kami tidak lagi merasa berat untuk memberkati, tapi merasa hal itu sebagai sesuatu yang ringan, dan dengan begitu saja keluar dari mulut kami. Kami tidak lagi mencaci maki, tapi kami dengan kasih Tuhan selalu memberkati. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, berbagai tugas, pelayanan, dan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan menolong kami, menuntun kami, supaya apa yang kami lakukan, kerjakan, apa yang kami pikirkan dan perkatakan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami, sesuai dengan apa yang kami perlukan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Ada kuasa mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, dan kami semakin dikuatkan, semakin lebih lagi mengenal Engkau Tuhan secara pribadi, dan terutama semakin mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!